kelompok 3. Berdiri kami di sini, kami akan mengerjakan sebuah tugas besar yang berbentuk video. Ini tugasnya yaitu adalah menjalankan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Berdiri saya sendiri di sini, tidak sendiri, melainkan ditemankan oleh teman-teman kelompok 3 ini. Saya sendiri, Tamah Maditya. Perkenalkan, nama saya Kafka Putra. Nama saya Wali Fatir Halabi. Saya Stialfian Hidayah. Saya Nurul Panisa. Kamilah dari kelompok 3 yang akan menjelaskan komponen-komponen dari komputer. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Tamah Maditya. Jadi saya sendiri itu kebagiannya menjelaskan komponen komputer, yaitu PC casing. Jadi PC casing ini berfungsi untuk menampung semua hardware yang ada di dalamnya, mulai dari itu motherboard, prosesor, PCU, dan lain-lainnya. Pokoknya yang ada di hardware komputer itu ditaruhnya di PC casing ini teman-teman. Selain menampung semua hardware yang ada di dalam komponen PC ini, PC casing juga berfungsi untuk melindungi dari ancaman atau gangguan dari luar, ya mungkin debu atau benturan dan lain-lain teman-teman. Nah hanya itu juga, PC casing ini sebenarnya macam-macam ya teman-teman, atau bentuk-bentuknya yang berfungsi untuk mempercantik tampilan PC kita sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, yang saya pegang ini adalah komponen hardware yang bernama motherboard. Di motherboard ini ada berbagai macam-macam komponen lagi di dalamnya yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman, jadi di sini di dalam motherboard itu ada yang namanya slot RAM yang berfungsi untuk pastinya menaruh RAM itu sendiri. Di sini ada 4 slot RAM yang dimana ada yang berfungsi untuk internal dan eksternal. Next teman-teman, ada yang namanya soket prosesor, dan di dalamnya ada lagi yang namanya prosesor itu sendiri. Soket prosesor ini adalah fungsinya untuk sebagai tempat untuk yang akan memasang prosesor yang di dalamnya. Dan fungsi prosesor itu sendiri komponen yang bisa dibilang itu yaitu komponen utama yang berfungsi sebagai untuk mengolah dan membaca data, dan biasa disebut juga oleh orang awam yaitu otaknya komputer. Next ya teman-teman, ada yang namanya itu PCI Express dan PCI biasa saja teman-teman. Dan fungsi PCI Express itu sendiri yaitu dia berfungsi untuk memberikan komunikasi yang secara cepat teman-teman. Di dekat PCI Express ada yang namanya baterai CMOS teman-teman. Fungsi baterai CMOS itu sendiri yaitu mengatur waktu dan tanggal di dalam komputer itu sendiri. Di bagian samping dari motherboard itu teman-teman ada berbagai macam portnya. Di sini saya akan memberitahu dan mungkin memberitahu aja ke teman-teman apa aja yang ada di dalam motherboard itu sendiri, port-portnya. Yang pertama itu ada port audio, dan yang kedua ada port LAN card. Sisa-sisanya ini adalah port USB, dan di sini ada port HDMI ya teman-teman. Lalu di dua ini adalah port USB Type A. 3. Oke teman-teman, itu tadi yang saya jelaskan adalah komponen-komponen yang ada di dalam motherboard itu sendiri. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini saya Muhammad Fatir Halabi. Saya sudah memegang, atau di sini dekat saya sudah ada yang bernama motherboard ya teman-teman. Motherboard itu apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menghubungkan komponen-komponen ke motherboard ke dalam CPU. Nanti dipasang di sini, gitu. Komponen apa sih? Seperti ada RAM, ada prosesor, atau port-port di sini. Nah, motherboard itu menampung semua komponen yang ada pada komputer. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkabelannya. Di sini ada kabel 24 pin, yaitu fungsinya untuk menyalurkan energi listrik pada motherboard. Nah, lalu di sini juga ada kabel, di sini menggunakan 8 pin, 4/4. Itu fungsinya untuk menyalurkan energi listrik pada prosesor melalui motherboard. Lalu di sini juga ada kabel konektor Molex 4 pin. Fungsinya untuk memberikan daya pada kipas tambahan seperti ini dulu. Gitu. Teman-teman di sini ini namanya heatsink ya teman-teman.
heatsink itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mengatur suhu pada prosesor gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada hard disk. Hard disk fungsinya untuk menyimpan data permanen dalam komputer, gitu teman-teman. Oke, saya Kafka Diputra dan di tangan saya ini udah ada VGA card atau Video Graphics Adapter Card. Fungsi dari VGA card ini itu adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data grafis ke dalam layar komputer. Oke teman-teman, di sebelah kanan saya ini udah ada fan cooler. Nah, fungsinya itu untuk mendinginkan semua komponen hardware yang ada di PC casing ini. Oke teman-teman, di tangan saya ini udah ada DVD drive. Nah, fungsi dari DVD drive ini itu untuk membaca atau menulis data dari si CD atau DVD tersebut. Oke guys, di sini ada RAM atau Random Access Memory, memori sementara pada komputer, laptop, dan ponsel, yaitu untuk menyimpan data atau instruksi dari prosesor agar dapat diakses dengan cepat. Nah, di sini ada SSD SATA, gunanya hampir sama seperti hard disk, yaitu menyimpan secara permanen, tapi ini yang eksternal. Tapi bedanya SSD SATA jauh lebih cepat dari hard disk. Oke guys, di sini saya sedang memegang antena card atau sering disebut wireless network card atau Wi-Fi card. Adalah perangkat keras pada komputer atau laptop yang dilengkapi antena atau menerima dan mengirim sinyal di kabel. Fungsinya yaitu menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi, menerima dan mengirim sinyal, meningkatkan kualitas koneksi, mendukung komunikasi kabel lainnya. Baik, saya Nurul Panisa. Di sini saya memegang power supply. Power supply adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi mengubah listrik dari sumber listrik atau PLN menjadi listrik yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Baik. Oke teman-teman, sekian video penjelasan komponen-komponen hardware yang ada dalam komputer. Kami dari Kelompok 3 Ada power supply adalah untuk akses memori, yaitu seperti itu kan dulu. 3. Sekian dari kelompok 4. Sekian